Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam acara Berkah Dalem pada pagi hari ini bersama dengan saya Romo Kristoforus Sutrasno Purwanto PR, Vikaris Paroki Santa Maria Fatimah Magelang. Tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah menghayati spiritualitas Bunda Maria. Seperti Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian telah memahami, mengetahui bahwa bulan Mei ini adalah bulan yang dikhususkan untuk menghormati Bunda Maria. Saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian merenungkan bagaimana Bunda Maria menghayati imannya kepada Allah. Yang pertama-tama, keterpilihan Bunda Maria sebagai Bunda Allah itu bukan sebuah keterpilihan yang acak begitu saja, tetapi Allah telah memilih Bunda Maria sejak semula, sejak Allah merencanakan karya penyelamatannya. Maka Bunda Maria memang dipilih oleh Allah secara istimewa sejak Dia merencanakan karya penyelamatannya, dipilih sebagai Bunda Sang Penyelamat. Yang kedua, keibuan Bunda Maria itu berlangsung terus tanpa putus, mulai dari persetujuannya yang diberikan Bunda Maria dengan mengatakan, "Ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Sejak itu Bunda Maria masuk di dalam rencana karya penyelamatan Allah. Kemudian dipertahankan tanpa ragu-ragu sampai di kaki salib dan sampai kesempurnaan hidup, akhir hidupnya. Setelah wafat, beliau diangkat ke surga dengan mulia, dengan tubuh dan darahnya. Meskipun demikian, Bunda Maria tidak meninggalkan tugas ini. Dengan perantaraan Allah, dengan perantaraan Bunda Maria, Allah memberikan anugerah keselamatan abadi kepada kita. Maka peran Bunda Maria di dalam karya penyelamatan Allah tidak terhenti dengan wafatnya. Maria melebihi segala makhluk di surga dan di bumi. Karena itu umat beriman kita semua memuji, mencintai, mengagumi dan menghormati Bunda Maria sambil meneladani dan memohon bantuan doa kita kepada Allah. Ketaatan Bunda Maria bisa dibandingkan dengan ketaatan Bapak Abraham, Bapak segala bangsa, Bapak umat beriman. Ketaatan Abraham mengawali perjanjian lama, sedangkan ketaatan Bunda Maria mengawali perjanjian baru. Ketaatan Bunda Maria sampai di kaki salib mendorong kita untuk taat sampai akhir. Bahkan ketika tidak ada dasar untuk berharap, Bunda Maria tetap berharap, tetap percaya pada penyelenggaraan ilahi. Sama seperti kita saat ini, di dalam masa sulit wabah virus corona ini, kita diajak untuk tetap berharap bahwa Allah akan menyelamatkan kita. Allah akan membebaskan kita dari kesulitan yang sedang kita hadapi ini. Ketaatan Bunda Maria mencakup ketaatan dalam mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya, serta menjadi meminta kepada kita agar kita juga menjadi pelaksana sabda dengan mengatakan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ketaatan dan kesetiaan Bunda Maria sepanjang hidup membawanya sampai di kaki salib. Maka kita diajak oleh Bunda Maria untuk mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Allah sampai akhir.
Kemudian inkarnasi Allah dimulai dengan jawaban ya oleh Bunda Maria. Dengan menjawab ya, Bunda Maria mengawali perjanjian baru. Meskipun inkarnasi adalah kehendak dan inisiatif Allah pasti, namun menuntut tanggapan dan keikutsertaan manusia. Allah memang bisa melaksanakan karya penyelamatannya tanpa keikutsertaan kita, bisa, tetapi Allah memang menghendaki kita ikut serta di dalamnya. Allah memerlukan persetujuan kita secara sadar, tahu, dan mau. Karena mengandung putra Allah, maka Bunda Maria juga disebut atau diberi gelar tabut perjanjian baru. Kita pun juga menjadi tabut atau bait Allah, terutama saat kita menyambut Kristus dalam Ekaristi Kudus. Tuhan menyatu dengan kita dan kita menyatu dengan Allah. Maka seharusnya seperti Bunda Maria yang bergegas melayani Elizabeth, kita juga diundang oleh Kristus untuk bergegas melayani sesama yang membutuhkan uluran kita. Di dalam doa kita menyapa salam Maria penuh rahmat. Dalam tradisi, penuh rahmat diartikan bahwa Allah mengaruniakan keseluruhan rahmat-Nya yang menjadikan Bunda Maria kudus, mempunyai kesetiaan, mempunyai keutamaan yang istimewa, dan menjadikan Bunda Maria sebagai pengantara segala rahmat. Santo Agustinus membandingkan Bunda Maria dengan Ibu Hawa. Karena ambisinya untuk menyamai Allah, Sang Pencipta, Hawa tidak taat. Meskipun sudah dilarang untuk makan buah terlarang, tapi Hawa tidak taat. Sebaliknya, Bunda Maria dengan mengakui kerendahannya sebagai hamba yang harus taat kepada Allah, Maria menjadi bunda penebus dalam kemanusiaannya. Maria menjadi tabernakel yang sejati karena mengandung putra Allah yang maha tinggi. Selain itu, Bunda Maria adalah Bunda Gereja. Seperti kita ketahui bahwa gereja adalah tubuh mistik Kristus, dan Kristus itu Sang Kepala. Karena mengandung Kristus, Sang Kepala Gereja, Maria juga mengandung semua umat beriman yang menjadi anggota tubuh Kristus itu. Maka Maria disebut sebagai bunda kita, bunda seluruh umat beriman, bukan hanya karena melahirkan kita secara rohani, tetapi juga memelihara dan membimbing kita. Bunda Maria menyertai kita dengan doa-doanya dan membimbing kita di dalam perjalanan kita menuju surga. Bunda Maria juga disebut sebagai perawan. Gelar ini sudah ada dalam gereja perdana, bahwa Maria tetap perawan sebelum, pada saat, dan sesudah melahirkan Yesus. Ajaran ini berasal dari Ignatius dari Antioquia, juga diulangi lagi oleh Santo Ambrosius dari Milan dan Santo Agustinus dari Hippo, serta Sinode Lateran pada tahun 480-an. Roh Kudus menerangi Bunda Maria, mewujudkan persatuan penuh antara kodrat ilahi dan manusiawi dalam diri sang perawan, bahwa di dalam Bunda Maria itu keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus ada dalam rahim sang perawan.
Santo Ambrosius mengatakan, Tuhan menampakkan dirinya dalam daging dan menggenapi kesetiaan Allah dengan manusia, dan sejak itu keperawanan kekal dan kehidupan surga menemukan tempatnya di dalam kehidupan kita. Maria dikecualikan dari dosa asal sejak dalam kandungan ibunya. Gereja percaya dan mengajarkan bahwa sejak dikandung oleh ibunya, yaitu Santa Ana, Maria diberi rahmat ilahi oleh Allah, dikecualikan dari dosa asal, dan mengalami kepenuhan rahmat untuk hidup tanpa dosa. Ajaran mengenai Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan jiwa raganya atau Maria Assumpta merupakan konsekuensi logis dari iman bahwa Maria dikandung tanpa dosa. Artinya Bunda Maria dikecualikan sejak dalam kandungannya dan sepanjang hidupnya dia tidak berdosa. Kepadanya diberikan kepenuhan rahmat hidup tanpa celah, tanpa dosa, dan akhirnya pada saat dia mencapai akhir kehidupan diberi rahmat terakhir, yaitu jiwa dan raganya diangkat ke surga. Pengangkatan Bunda Maria dan dimahkotainya Bunda Maria di surga merupakan penerapan rahmat kemenangan Kristus yang bangkit yang kita rayakan pada hari Paskah yang lalu, dan itu diterapkan pada Bunda Maria sebagai seorang murid yang utama. Pengangkatan dan pemberian mahkota ini juga memberikan gambaran akan apa yang kelak akan kita alami di akhir perjalanan hidup kita kalau kita setia menjadi murid Tuhan. Maka kalau kita setia, kalau kita meneladani Bunda Maria di sepanjang kehidupan kita juga akan mengalami seperti Bunda Maria, yaitu kemuliaan. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, renungan saya pada pagi hari ini. Semoga kita senantiasa disertai dan dilindungi oleh Bunda Maria dengan doa-doanya, juga pada saat yang sulit ini. Semoga kita segera dibebaskan dari wabah virus corona. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.